Ya, ayo. Ya, pertanyaan pertama, bisakah Ibu jelaskan latar belakang pendidikan Ibu secara formal atau informal serta pengalaman bekerja sebagai peksos atau pendamping? Ya, terima kasih pertanyaan pertama. Pengalaman ini ya, saya lulusan dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu masih lulus tahun 1996. 96 saya wisuda. Nah, sebenarnya jurusan saya beda dengan jurusan Peksos sekarang, karena dulu saya ambilnya peradilan agama, jurusan Fakultas Syariah, jurusan peradilan agama. Nah, kurang tahu Pak. Terus ya di selang-selang itu saya sebenarnya setelah lulus saya tidak langsung di sini, saya mengajar alia SMA pernah, mengajar di TK pernah, TPA semua saya ini. Tapi kebetulan ada sebagai pendamping, dan ini posisi saya adalah sebagai tenaga honorer ya, pendamping. Saya masuk ke sini tahun 2010. Tahun 2010. 2010. Itu awal mula, tapi saya berani ke sini kenapa? Karena memang awal mula saya sudah punya, saya biasa di sosial gitu kan. Karena saya kebetulan punya anak asuh gitu. Anak asuh saya bina. Jadi terbiasa, cuma bedanya mereka adalah anak-anak yang didikan formal, yang punya lulusan, tapi mereka udah pilihan. Tapi kalau di sini kan latar belakang mereka adalah anak-anak yang anak jalanan. Yang mereka adalah pengaruh sosialnya dari segi perilaku, entah dari karena dia lingkungan gitu kan. Itu yang tantangan saya. Tapi alhamdulillah awal mula saya ini bisa berinteraksi dengan mereka, belajar sedikit-sedikit. Jadi otodidak gitu. Kalau untuk kerja sosial ini saya otodidak. Alhamdulillah. Nah, karena saya adalah latar belakang agama, pendekatan saya larinya ke agama. Ya kan? Larinya ke agama. Kayaknya kita terlalu dekat nggak bisa kali ya. Apa sih, Bu? Berisik nggak? Ganggu nggak? Saya pisah aja dah. Nggak ganggu. Saya nggak tahu Pak, saya udah terbiasa. Remote ini mana remote? Pakai remote apa enggak? Ini Pak kayaknya. Ditaikin kali Pak? Enggak. Dari tadi dong, pantesan hawanya panas aja itu hati. Ya itu. Maaf terpotong linter di. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nah, itu awal mula tahun 2010 karena saya sudah saya belajar secara otodidak. Kebetulan administrasi saya juga alhamdulillah IT bisa saya jalanin gitu kan. Nah, bertahap demi tahap ya alhamdulillah bisa. Pendekatan saya pertama pada anak adalah pendekatan agama. Jadi kenapa pendekatan agama? Karena latar belakang agama adalah yang paling inti. Dari segi agama itu semua akan kembali gitu kan. Kayaknya nggak enak nampak Mas. Ya. Sudah terbiasa, alhamdulillah bisa mengikuti apa yang ada di sini gitu kan. Nah, sambil belajar saya membaca mereka gitu. Jadi kasus per kasus kan setiap anak itu beda. Ketika ini ya pendekatannya ya ngobrol gini sama seperti itu. Kenapa permasalahan mereka kebanyakan latar belakang mereka adalah latar belakang karena broken home, ya kan, karena lingkungan, minum obat. Awalnya ini adalah narkoba, panti narkoba tahun 2010. Terus karena tawuran, karena ekonomi, pendidikan yang kurang, itu akhirnya saya dalamin. Alhamdulillah bisa saya jalanin sampai sekarang. Dan alhamdulillah kalau saya bilang agama itu lebih bisa mencakup ke semuanya. Ketika agama itu sudah mencakup, dia akan ngangkum kemana? Karena apa? Agama itu mencakup semuanya, hukum, ya kan? Ada semuanya. Hukum di situ. Terus muamalah ya hubungan antara manusia, interaksi antara manusia itu udah masuk di situ. Di agama semua. Keluar semuanya, watawan walal birri wat taqwa, itu kan saling tolong menolong. Gitu kan. Ada perilaku, akhlak, gitu kan, ibadah semua masuk di situ. Makanya saya pegang patokannya itu di situ. Berarti Bu, agama sih emang paling jos ya Bu ya di Nah, ketika itu saya setiap masuk ke mereka saya sentuh hatinya karena kamu orang yang suci. Saya juga pernah berhadapan dengan anak-anak pang,
yang biangnya gitu dulu saya. Biangnya itu bisa saya iniin karena apa? Saya sentuh, kamu punya hati kamu yang paling dalam itu bersih saya gitu ya. Tapi kamu udah terkontaminasi dengan lingkungan, tapi kamu masih punya rasa sayang gitu kan. Itu saya belajar setiap saat, saya gali setiap saat. Kenapa? Ketika saya benturkan dengan agama, kalau dia Islam dia akan mentok gitu kan. Karena apa? Dasarnya kamu harus sholat. Itulah saya dekatkan, pendekatannya dia apa? Sholat. Itu yang saya lakukan. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Ya. Mengapa memilih profesi sebagai pendamping? Kalau memilih itu saya nggak punya pilihan. Kenapa? Ya mungkin inilah saya sebenarnya saya tuh pengen jadi istilahnya kerja kerja tetap yang ASN atau apa, tapi memang mungkin rezeki saya ada di sini gitu. Ya ini aja teman-teman, saya sebenarnya ini rezeki saya gitu. Ketika nggak meminta ya udah, ini memang bukan pilihan, tapi memang udah saya disuruh di sini gitu. Oh iya, sebagai pendamping. Oke, dilanjut nih Bu ya. Berapa lama Ibu Nuryani ini telah bekerja sebagai pendamping? Tahun 2010 saya masuk Ya. sampai sekarang. Hitung aja deh. Iya, Hampir 14 tahun. 2010 itu April saya masuk. Ya. Baik Ibu. Nah, ini lumayan panjang nih pertanyaan Bu. Apakah selama ini tergabung dalam asosiasi profesi pekerja sosial gitu atau asosiasi pendamping? Apa nama asosiasinya, sejak kapan, terus apa keuntungannya bergabung dalam asosiasi? Kalau saya sih nggak ada ikut-ikut ke asosiasi. Karena saya biasanya kalau asosiasi itu ikut larinya ke Peksos ya. Tapi saya pernah ikut, ya itu yang saya bilang, saya tuh grup Peksos itu waktu ini karena saya ikut sertifikasi apa namanya? Sertifikasi apa? Sosial. Dari Kemensos. Kasih waktu itu saya ikut sekali tahun berapa? Itu aja. Terus pernah ikut pernah ikut BIMTEK. BIMTEK itu tentang asesmen pertama kali mungkin karena tahun 2012 atau 2013 saya, tapi nggak ada sertifikat dari Kemensos, saya ikut. Itu di Bandung 4 hari gitu. Tapi untuk ikut asosiasi saya nggak ikut sih. Cuman paling teman-teman di sini aja, teman-teman sedinas gitu. Baik Bu. Nah kalau misalnya itu berarti di PSBR ini tuh ada kode etik nggak sih Bu yang harus dijalani sama pendamping gitu? Kita punya cakupan ketika sebenarnya kita pakai kontrak gitu ya. Kita kontrak karena di pendamping itu bukan non ASN karena kita pakai kontrak. Kode etik kita ada di situ. Nanti saya lihat di kode etiknya ada beberapa yang harus kita jalani, yang menjaga sopan santun, perilaku, menyalahkan narkoba, atau semuanya itu ada 14 item yang harus kita jalani kode etiknya itu, termasuk akhlak dan perilakunya. Terus bagaimana kita berhadapan dengan warga binaan, menghargai dia, ada merahasiakan kasus dia, misalkan gitu kan. Kalau identifikasi kan atau asesmen tidak boleh kita umbar gitu kan, itu kan rahasia, apalagi yang berhubungan dengan penyakit atau apa. Baik. Nah, pada tataran mana nih? Jadi takaran Ibu sebagai pendamping itu mikro, mezo, atau makro? Kalau mikro kan secara kecil nih, secara door to door, misalnya kayak saya sama Ibu. Kalau mezo itu secara kelompok, atau kalau makro itu biasanya cakupannya besar kayak ke seluruh negara gitu. Kalau saya, cakupan saya kan hanya panti sini. Panti sini, jadi saya kadang face to face dengan satu warga binaan, saya bawa, saya ngobrol gitu kan, mikro. Tapi pernah juga satu asrama, misalnya nih asrama ini, saya di asrama Tamrin, cakupannya satu asrama yang sekitar 30 atau 40 orang. Tapi ketika saya waktu itu saya sampai sebagai membina bimbingan rohani Islam. Nah itu semua 150 anak yang dengan kapasitas itu, saya di audiens memberikan materi tentang agama, agama. Itu setiap seminggu sekali kita kasih gitu. Baik Ibu. Nah, siapa aja nih klien Ibu yang pernah ditangani? Kan banyak tadi Bu ya. Terus rata-rata nih apa permasalahan yang dihadapi sama klien WBS? Banyak, sebenarnya klien yang saya hadapi itu banyak ya. Tapi yang sekarang kalau dulu saya berhadapan dengan klien yang agak rumit karena memang dulu latar belakangnya adalah narkoba gitu. Saya pernah menghadapan dengan orang-orang yang latar belakang tuh narkoba itu
sampai keluarganya yang ini cerita masa lalu ya, Iya, Ibu. masa lalu yang kombes, sampai dia nelpon ke saya, nah, ini kenapa anak saya ini cerita ponakan saya ditangkap gini, saya kombes loh ini. Oh iya deh Pak, silakan Bapak kesini karena anak Bapak itu melanggar gitu kan, melanggar Perda nomor 8 ya kalau nggak salah tahun 2007. Cari lagi Perda ya. Perda itu tentang apa namanya Mas? Penyalahgunaan. Bukan penyalahgunaan, tentang ketertiban di DKI ketertiban. Jakarta ada kan dengan Perda itu. Nah akhirnya saya hadapan karena kebetulan dulu kepala panti saya juga kombes. Kalau memang Bapak tidak percaya, silakan Bapak datang ke sini, saya gituin. Akhirnya dia nggak berani, dan datang kan keluarganya lain. Saya tanya, mana yang kombes kemarin Pak? Nih saya buktikan, anak Bapak melanggar karena tidak punya KTP. Kedua, dia parkir liar. Ketiga, dia narkoba gitu. Akhirnya dia ini tuh diem. Dan pernah lagi juga kombes juga lain lagi datang ke sini, dan dia mengakui, dan itu enak, saya nggak ada problem. Terus ada lagi banyak sekali, saya karena 13 tahun ya Mas. Ada lagi yang dia suami istri, sampai istrinya jedodin nih. Saya ingat, saya piket malam maghrib dia jedodin istrinya supaya anaknya suaminya itu dipanggilin karena kasus ya. Sampai gituin tuh dia, sampai gitu. Pokoknya banyak lah saya kasus-kasus seperti itu. Nah yang sekarang kemarin permasalahannya satu nih yang baru ini kemarin terminasi, dia itu tidak diterima di keluarga. Dan latar belakang anak ini bandel, udahlah Bu biarin aja. Nah ini kan kadang-kadang keluarga itu tidak mau menerima anak yang padahal itu kan keluarganya gitu, darah dagingnya gitu. Sampai kita debat, banyak seperti itu. Yang banyak itu seperti itu. Banyak seperti itu, anak tidak diterima oleh keluarganya padahal dia adalah anaknya. Itu akhirnya kita dulu sempat ada beberapa yang kita hubungin sama LSM di setempat, di kelurahan, supaya mereka menghubungi UILS, biar itu kan ada itu ya. Itu yang kita jalani. Itu pengalamannya banyak aja sih. Banyak, iya Ibu. Nah Ibu kan menjalankan pekerjaan sebagai pendamping nih Bu ya. Nilai kan tadi kan Ibu kan kayak makanya kan nilai-nilai agama ya yang diterapkan ya. Ini saya ada pertanyaan berulang sebenarnya, kayak nilai-nilai apa yang diterapkan selama ini nih Bu? Iya, salah satunya nilai agama. Kedua nilai hukum. Ya, nilai hukum, sosial saya masukkan ke situ apa? Salah satunya agama, yaitu mengajarkan untuk sholat, untuk iman, untuk Islam saya ajarkan. Kedua, kita bersosial, sosial itu saling menolong. Ketiga, akhlakul karimah, ya, saling menghargai pendapat orang lain. Gitu. Saya keluarkan dalil-dalilnya, gitu. Saya keluarkan dalilnya. Karena memang apa dasar kita ada Al-Quran dan hadis. Semua itu berpatokan pada itu semua. Pada ya hidup kita itu di Al-Quran dan hadis gitu. Maka kan saya bilang kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Benar nggak? Benar ya. Tarak tupikum amrayni lan tadi lumayan masak tumbihima tuh. Apa enggak? Enggak sih, belum sampai situ. Ya itu mah dari dulu. Kubisi gitu. Ya udah biarin ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Ya. Etika apa aja nih yang harus dijaga terus ditegakkan dalam menjalankan tugas sebagai pendamping? Ya, kita harus bisa menjaga antara dia sebagai pendamping, saya sebagai pendamping, sebagai WBS. Gimana ya? Di depan mereka itu kita harus selalu mendukung, memberikan motivasi kepada mereka, walaupun mereka itu di belakang kita gini-gini, kita harus kasih dukungan supaya mereka lebih semangat lagi dalam kegiatan dan dalam menjalani hidup ini, supaya mereka itu masa depannya lebih baik lagi, tidak berubah ke yang kemarin, saya bilang gitu. Itu sih yang saya terapkan. Jadi menjaga marwah sebagai pendamping itu harus dijaga. Istilah tempat dia, Bu saya ini dong gitu, curhat atau apa gitu. Oke, baik Bu. Nah, hal apa aja sih Bu yang harus diperhatikan nih saat menjalin hubungan gitu atau lagi berhadapan gitu sama WBS? Hal apa? Yang harus diperhatikan? Satu, yang perhatian kita jaga ucapan jangan sampai salah. Kedua, perilaku kita juga. Kita, pokoknya apa ya? Tidak mencas gitu kan. Tidak mencas, supaya mereka itu ketika kita sedang ngobrol kita bisa menggali permasalahan mereka. Apa nih permasalahannya? Itu sih yang saya. Nah menurut Ibu Nuryani nih ada ada hambatan nih ya kalau misalnya berhadapan sama WBS gitu, hambatannya apa aja?
selama ini sih nggak terlalu banyak hambatan, cuma kadang hambatan itu ketika anak-anak yang agak bandel banget, tapi Bismillah aja saya insya Allah enggak sih, ya bandel ya anak-anak bandel aja gimana gitu. Ya insya Allah sih nggak ada sih, cuma kadang kalau kita kepengen ada kegiatan apa nih, mereka susah gitu kan, ya kita pendekatan lebih ini lagi aja sih apa turun naik deh. Iya, naik turun. Ntar Nah, kalau ibu kan udah kerja selama kurang lebih 14 tahun ibu ya. Pasti ada dilema nih bu, kalau misalnya dilema yang pasti Ibu Nuriani hadapi gitu. Nah, yang pertama nih, ada nggak dilema terkait relasi dengan klien gitu, misalnya ke keluarganya atau gitu? ke keluarga klien. Selama ini saya jarang sih dilema. Ya saya kemarin tadi dilema dengan keluarga yang tadi yang saya bilang nggak bisa menerima anaknya. Saya sampai konsekuensi gini, Bu, kita ini masuk orang sosial. Udahlah Bu, tinggal di situ aja gini-gini, nggak apa-apa lah anak saya ini kabur dari situ, sampai kayak gitu. Terus sampai ada yang bilang nggak apa-apa Bu, dia meninggal di sini aja. Sampai kayak gitu di sini. Ya berarti kan memang tidak dilemanya kita di situ. Kedua memang posisi sebenarnya sih saya nggak muluk-muluk kalau mau ditanyain saya dilema, saya sih pengennya yang lebih tinggi lagi. Saya nggak munafik, saya perlu salary lebih di atas kan, no problem gitu. Emang kita perlu kan gitu. Cuma kalau dilema untuk klien, ya itu dilema ke klien, kita mau hubungi keluarganya, dengan keluarga kebanyakan kayak gitu, mereka ada yang tidak nerima, dia meninggal di sini aja gitu. Terus dia kabur juga nggak apa-apa. Sampai waktu sakit, padahal udah saya fotoin di rumah sakit, nggak apa-apa. Itu saya bilang, saya ini manusia Bu, gitu saya bilang, ini bukan darah daging saya aja makhluk sosial gitu. Saya ini kan karena lembaga sosial, iya Bu, makanya gini, sampai nggak mau. Karena kenapa? Mungkin mereka ini adalah saking bandelnya, sudah sama keluarga bikin luka yang berat, terus meresahkan warga itu di situ. Nah, kalau misalnya terkait dengan ini lain Bu, tentang sama pendamping lain atau pesos lain gitu? Alhamdulillah saya bisa, nggak ada dilema apa-apa. Bisa, kebetulan karena saya senior, jadinya kayaknya mereka udah, bukan saya merasa saya dituakan gitu ya. Mereka apa kata gitu, udah kita rembukin gitu kan. Dan tidak ini, enggak. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ke lembaga nih Bu, ke PSBR? Nggak ada. Sama ini karena saya juga pegang IT juga, jadi tentang warga binaannya, tentang waktu ini. Nah, kalau terkait dengan masyarakat nih Bu, terkait dengan BBS, misalnya kayak semua karyawan yang ada di sini gitu Bu. Apanya? Ya maksudnya kayak ada dilema apa gitu? Nggak ada, saya nyaman-nyaman aja sih. Iya, sampai 14 tahun pasti nyaman ya Bu ya. Udah banyak suka dukanya dan. Nah, menurut Ibu nih, hal apa aja nih terkait etika yang paling berat yang dilaksanakan sama Ibu? Itulah saya mengajarkan mereka untuk sholat itu berat sekali, perilakunya mereka juga agak dari anak-anak yang bebas kan istilahnya, anak-anak yang sudah terbiasa sama aturan ya Bu. nggak mau melaksanakan sholat itu berat. Menjalankan perintah agama. Berarti itu termasuk hambatan sama tantangan juga apa? Tantangan, hambatan sih enggak, tantangan. Tapi seru gitu. Paling saya kalau nggak sholat apa? Keliling asrama, saya tidak sholat subuh, saya tidak gitu. Bentuk itunya saya gitu. Ada Umi, ada. Kalau di sini mereka panggil saya Umi. Ada Umi sholat. Sampai begitu. Nah, terakhir banget nih Bu ya. Mungkin Ibu bisa memberikan saran sama masukan pribadi kepada saya nih Bu, terkait nilai dan etika yang harus dijaga dalam menjalankan pekerjaan sebagai orang sosial. Ya, saya sarankan gini, sebagai mahasiswa ya, yang dijaga perilaku ya, etika memang. Karena apa, sekarang tuh banyak sekali dekadensi moral. Ketika kita berhadapan dengan orang, misalnya ketika kita masuk ke tempat suatu rumah atau kemana, kita mengucapkan salam kan biasa ya, terus menghormati apa yang harus datang ke sini, perilaku lah.
penampilan. Tapi saya bilang udah bagus sih tadi dengan itu ya. Nggak ada sih, nggak ada lagi tambahan buat ini. Yang penting kita jaga. Jadi ketika teman-teman nih yang lain PKL, saya bilang gini, ketika Anda PKL di sini tolong jaga alma matermu. Kamu kesini bukan nama bawa diri, kalau bawa diri silakan, tapi kalau udah jaga nama alma mater tolong dijaga, karena satu yang kita tanya anak UIN tuh, bukan kamunya. Jadi yang kena UIN. Saya dulu PKL juga, saya dulu KKN bukan PKL. KKN yang saya jaga, saya bawa nama alma mater. Kalau saya salah, yang disebut nama alma mater. Benar-benar. Ya, perilaku yang harus dijaga. Itu aja. Baik.